Langit pagi masih berwarna jingga ketika Rifki turun dari bus antar kota di terminal kota. Dengan ransel lusuh di punggung dan harapan besar di dadanya, pemuda 19 tahun itu melangkah menyusuri trotoar. Kota baginya adalah dunia yang baru, penuh kemungkinan, namun juga bahaya yang tersembunyi di balik hiruk-pikuknya. Sudah seminggu sejak Kiai Mursyid memberinya restu untuk merantau. Rifki, yatim piatu sejak kecil, diasuh di pesantren kecil di kaki Gunung Muria. Ia bukan santri sembarangan, sejak kecil sudah menunjukkan kepekaan spiritual. Namun, karena keterbatasan dana dan rasa ingin mandiri, ia memutuskan keluar sementara dari pesantren dan bekerja. Nasib membawanya ke sebuah rumah makan ayam goreng terkenal, Ayam Goreng Manggala, yang dikelola oleh Pak Gino, seorang pria parubaya dengan senyum lebar tapi mata yang tajam dan dingin. Kerja yang rajin, ya. Di sini gajimu kecil, tapi kalau loyal bisa naik, kata Pak Gino sambil menepuk pundak Rifki saat wawancara singkat itu. Yang penting nurut. Rifki mengangguk sopan. Ia tidak terlalu banyak bicara, hanya ingin bekerja dengan tenang. Hari-harinya pun dimulai. Ia bekerja sebagai pelayan dan kadang membantu di dapur. Rumah makan itu selalu ramai. Bahkan pada hari kerja biasa, antrean pelanggan seperti tak pernah habis. Menu andalannya, ayam goreng berempah dengan sambal bawang pedas, selalu ludes sebelum sore. Namun, sejak awal, Rifki merasa ada yang aneh. Ia bukan hanya peka terhadap hal gaib, tapi kadang bisa melihat kilasan-kilasan tak kasat mata. Beberapa kali ia melihat bayangan hitam menyelinap ke belakang dapur, atau mendengar suara lirih menangis dari gudang saat malam. Tapi yang paling mengganggu adalah bau amis darah yang kerap tercium setiap malam Jumat Kliwon. Anehnya, tak ada sembelihan hewan pada hari itu. Dan tak seorang pun di antara pegawai lain yang membicarakannya. Seolah-olah sudah biasa. Suatu malam, Rifki duduk sendirian di dapur setelah membersihkan lantai. Lampu sudah dipadamkan, tinggal sinar dari lampu jalan yang masuk dari celah jendela. Tiba-tiba ia mendengar suara. Ampun! Suara itu lirih, seolah datang dari bawah lantai. Rifki sontak berdiri, dan saat itu pula hawa dingin menyelimuti ruangan. Refleks, ia merapal ayat kursi. Suara itu lenyap. Tapi kemudian, ia melihat jejak darah dari pintu gudang ke arah ruang bawah tanah yang tertutup keramik besar. Ia mendekat. Lantai itu seperti bisa dibuka. Saat hendak menyentuh ubin besar itu, Pak Gino muncul. Ngapain kamu di situ? Tanyanya tajam, berbeda dari nada biasanya. Rifki gugup. Saya dengar suara, Pak. Pak Gino menatap Rifki dalam-dalam, lalu tertawa. Heh, di sini memang banyak suara aneh. Biasa. Namanya tempat ramai, suka ada makhluk usil. Sudah sana, tidur. Tapi malam itu, Rifki tak bisa tidur. Ia tahu ada yang disembunyikan. Dan firasatnya berkata, dirinya dalam bahaya. Keesokan harinya, salah satu pegawai, Bang Wito, pria parubaya yang sudah bekerja belasan tahun, berbisik kepadanya saat istirahat makan siang. Kamu orang baru, ya? Kalau bisa jangan kepo. Maksudnya, Bang? Udah ada 4 anak muda kayak kamu yang kerja di sini. Semua rajin. Tiba-tiba hilang. Ada yang katanya pulang kampung, ada yang dibilang maling, padahal nggak pernah bermasalah. Rifki menelan ludah. Lalu, SSST, jangan tanya banyak. Tapi kalau kamu pernah mencium bau amis darah, jangan ke dapur belakang. Apalagi malam. Ucapan itu mengganggunya sepanjang hari. Tapi malam itu, Rifki nekat. Ia tahu, ada makhluk halus yang ingin menyampaikan sesuatu. Saat tengah malam dan semua tertidur, ia kembali ke dapur.
Dengan rapalan dalam hati, ia membuka ubin besar itu. Ternyata benar. Di bawahnya ada tangga kecil menurun, menuju ruang sempit gelap. Dan di sana, ia melihat kamar ritual, dengan patung wanita bertaring, bekas darah di lantai, dan foto-foto para pegawai yang sudah hilang, termasuk satu foto baru, miliknya sendiri, yang ditusuk paku. Rifki mundur ketakutan, tapi tiba-tiba ia mendengar langkah kaki dari atas. Pintu ubin ditutup. Ia terjebak. Dari kegelapan, suara berat terdengar. Akhirnya, tumbal yang cocok telah datang. Gelap. Sesak. Dingin. Rifki berdiri mematung di ruang bawah tanah itu. Cahaya remang dari celah lantai hanya cukup untuk menerangi sebagian patung yang berdiri di pojok ruangan. Seorang wanita dengan rambut panjang, mata melotot, dan taring tajam menonjol dari mulutnya. Di sekitarnya, puluhan dupa sudah padam, tapi bau menyengat dari sisa darah dan bangkai kecil membuat napas terasa berat. Suara itu kembali terdengar dari balik lorong, berat, parau, dan tidak sepenuhnya manusia. Tumbal harus dalam keadaan pasrah, tak berdaya, dan tanpa perlindungan. Tiba-tiba, Rifki merasakan hawa panas menyambar tubuhnya. Langkah kaki bergaung di lorong menuju ruangan. Dari kegelapan muncullah Pak Gino, wajahnya berbeda, matanya merah, mulutnya komat-kamit membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Di belakangnya, dua pria berbadan besar menyeret peti kayu berisi benda-benda ritual, sesajen, keris, dan kain kafan yang sudah menguning. Rifki segera mundur, tapi ia sadar, ruang ini tidak punya jalan keluar selain dari tempat ia masuk tadi. Pak Gino melirik Rifki dengan sorot tajam, lalu tersenyum menyeringai. Sudah lama aku menunggu yang seperti kamu, Rifki. Lugu, rajin, tidak neko-neko dan bersih, ucapnya sambil mengeluarkan sebilah keris dari kain merah. Tapi sayang kamu terlalu ingin tahu. Pak, ini semua apa? Rifki menggertakkan giginya, mengatur napas, tubuhnya mulai kaku karena hawa mistis yang pekat. Ini jalan hidup, Rifki, jawab Pak Gino sambil menoleh ke patung di belakangnya. Kau pikir rumah makan bisa seramai ini cuma karena ayam dan sambal? Tidak. Semua karena dia. Sang Dewi Iblis. Dia beri kekayaan, aku beri tumbal. Dan sekarang, giliranmu. Saat pria-pria bertubuh kekar mulai mendekat dengan tali, Rifki menutup mata. Tapi bukan karena takut, ia justru mulai berbisik pelan, merapal wirid lama yang diajarkan Kiai Mursid sejak di pesantren. A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba, hawa panas yang tadinya mendominasi berubah menjadi dingin menggigit. Salah satu lilin yang menyala mendadak padam. Patung di belakang mereka bergetar sendiri, dan suara gemuruh terdengar dari lantai batu. Pak Gino terhenti. Tatapannya berubah bingung. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Rifki membuka matanya perlahan. Sorot matanya tajam. Tangannya membentuk mudra sederhana yang diajarkan gurunya untuk mengunci gerak makhluk halus. Engkau bersekutu dengan jin kafir demi dunia yang fana. Pak, ucap Rifki lirih, tapi tegas. Tapi tidak semua manusia bisa kau korbankan. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku bukan anak domba untuk disembelih begitu saja. Pak Gino mencak-mencak. Ia mencoba menusukkan keris, tapi tiba-tiba keris itu patah di udara, seolah membentur dinding tak kasat mata. Seraak! Dari patung di pojok ruangan, terdengar jeritan panjang, suara wanita melengking tinggi yang membuat telinga berdengung. Patung itu perlahan meleleh, mengalirkan darah hitam dari matanya. Para pria kekar yang tadi percaya diri mulai panik. Salah satu dari mereka berteriak, "Bos! Ini bukan manusia biasa." Pak Gino terlihat bingung. Siapa kamu sebenarnya?
Rifki mendekat. Dengan langkah perlahan tapi pasti. Dari leher bajunya, ia mengeluarkan sebuah kain kecil warna hijau tua, kain pemberian Kiai Mursid. Inilah yang membuatmu tak bisa menyentuhku. Ini bukan sekadar kain, tapi ijazah doa dari seorang guru mursid, ucapnya sambil menatap lurus ke arah Pak Gino. Tiba-tiba, lantai tempat mereka berdiri bergetar keras, dan asap putih mulai mengepul dari lubang-lubang tanah di sekeliling ruangan. Rifki menoleh ke patung yang kini pecah berkeping-keping. Dari dalamnya, muncul sosok wanita hitam tinggi besar, dengan rambut panjang menjuntai hingga lantai, dan matanya menyala merah. Tapi bukannya menyerang Rifki, makhluk itu justru menghampiri Pak Gino. Pak Gino tersentak. Ia mencoba melarikan diri, tapi kaki-kakinya terikat oleh akar hitam yang muncul dari tanah. Makhluk itu berbicara dengan suara serak yang menembus kepala. Kau gagal memenuhi janjimu. Tumbalmu bukan milikmu. Makhluk itu mengangkat tangannya. Dengan gerakan cepat, ia merobek dada Pak Gino secara gaib. Tubuh Pak Gino terhisap ke dalam pusaran hitam yang terbuka di bawah kakinya. Jeritan itu menggema, dan menghilang dalam sekejap. Rifki berdiri diam. Kedua pria yang membantu Pak Gino lari terbirit-birit, menabrak tembok, meninggalkan semua barang ritual. Suasana kembali hening. Rifki menunduk. Ia berdoa dalam hati. Lalu mengambil air dari botol kecil di sakunya, air doa yang selalu ia bawa, dan memercikannya ke lantai. Seketika, ruangan itu retak dan roboh sebagian. Ia segera memanjat keluar lewat celah lantai yang masih terbuka. Di atas, rumah makan tampak sepi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua pegawai tertidur lelap, tak mengetahui apa yang baru saja terjadi di bawah mereka. Rifki duduk di pojok dapur, terengah-engah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Masih ada jejak pesugihan lain yang bersambung dari tempat ini. Pak Gino mungkin hanyalah salah satu kaki rantai dari jaringan lebih besar. Dan tugasnya baru saja dimulai. Pagi datang seperti biasa, tapi suasananya tak lagi sama. Rumah makan, Ayam Goreng Manggala, yang biasanya riuh sejak pukul 6 pagi, kini sunyi seperti kuburan. Para karyawan kebingungan. Mereka mendapati dapur kotor, meja ritual di gudang berserakan, dan, yang paling menggemparkan, Pak Gino menghilang tanpa jejak. Dia kemana? Tanya salah satu pelayan. Jangan-jangan diculik, sahut lainnya. Rifki hanya diam di pojok dapur, tubuhnya masih menyimpan bekas hawa hitam semalam. Tapi wajahnya tenang. Ia tahu, saat ini bukan waktu untuk bicara. Ia harus tenang dan mengumpulkan jejak. Sesuatu memberitahu hatinya bahwa Pak Gino bukan pelaku utama, melainkan bagian dari rantai panjang pesugihan yang lebih besar dan sistematis. Sore itu, seorang wanita muda datang. Namanya Mira, katanya asisten pribadi Pak Gino yang jarang muncul di rumah makan. Berpenampilan rapi dan berwajah datar, ia datang membawa map dan bertanya langsung ke Rifki. Kamu Rifki? Rifki mengangguk. Pak Gino menitipkan surat wasiat sebelum menghilang. Dan kamu, disebut namanya. Rifki menerima surat itu dengan hati-hati. Surat dengan segel merah darah yang aneh. Begitu dibuka, isinya bukan surat biasa, melainkan semacam pengakuan dan peta. Jika kau membaca ini, berarti aku telah gagal. Kau bukan tumbal biasa, kau pelindung dari yang lama kami takuti. Tapi tak semua orang seperti aku, Rifki. Mereka masih ada, di cabang-cabang rumah makan lain. Mereka akan datang mencarimu. Peta ini akan membimbingmu atau membunuhmu. Peta itu menunjukkan 7 titik cabang rumah makan dengan lingkaran merah, salah satunya ada di kota kecil bernama Ngawi, tempat asal Kiai Mursid dulu berdakwah. Ada juga simbol aneh di pojok, kepala ayam bersayap dengan mata merah menyala.
Rifki meremas surat itu. Aku tahu ini bukan kebetulan, gumamnya. Malam itu, Rifki menghubungi Kiai Mursid lewat HP jadul miliknya. Suara Kiai yang tua tapi tenang membuat hatinya kembali damai. Assalamualaikum, Rifki. Aku sudah tahu. Cahaya tubuhmu memancar malam tadi, bahkan dari tempatku duduk di Serambi. Rifki terdiam sejenak. Apa yang harus saya lakukan, Yai? Jangan kembali ke pesantren dulu. Jejakmu akan diikuti. Kau harus putuskan rantai ini satu persatu. Tapi ingat, mereka bukan hanya dukun, mereka punya backing kuat. Bahkan ada pejabat dan pemilik modal besar. Bagaimana caranya saya bisa menghadapi mereka semua sendirian? Kau tidak sendirian. Di setiap kota yang ada tanda merah di peta itu, ada satu muridku. Kau akan bertemu mereka. Tapi yang pertama, kau harus ke Ngawi. Di sanalah pusat semua ini dimulai. Beberapa hari kemudian, Rifki pamit dari rumah makan. Tidak ada yang mencurigai apapun. Semua orang hanya mengira dia tidak tahan kerja karena bos mereka hilang misterius. Dengan bekal uang seadanya dan peta wasiat itu, Rifki berangkat ke Ngawi. Di dalam hatinya, ada rasa takut, tapi juga keyakinan. Dia sudah bukan santri biasa. Pengalaman malam itu menguatkan imannya, dan mantra-mantra yang diwariskan Kiai Mursid kini telah melekat di tubuh dan pikirannya. Perjalanan ke Ngawi memakan waktu hampir 12 jam. Sesampainya di sana, dia langsung menuju titik merah yang tertera di peta. Ternyata tempat itu bukan rumah makan, melainkan rumah joglo tua yang dijadikan markas sebuah komunitas spiritual. Di sana ia bertemu dengan pria parubaya bernama Pak Karto, mantan murid Kiai Mursid yang kini menjadi petani sekaligus penjaga gerbang spiritual wilayah itu. Pak Karto langsung mengenali Rifki. Ah, kamu yang selamat dari Gino, gumamnya sambil menatap tajam. Kamu tahu dia? Dia murid gagal. Dulu belajar ngaji di tempat yang sama, tapi memilih jalan cepat, pesugihan. Dia bukan satu-satunya. Cabang-cabang rumah makan itu semua menjual makanan yang diberkahi oleh makhluk yang sama, Dewi Ayu Jagat. Rifki terkejut. Jadi, semua rumah makan itu tempat pesugihan? Pak Karto mengangguk. Setiap ayam yang digoreng, dicampur dengan ritual pemanggilan. Bukan racun, tapi aura pengikat jiwa. Orang-orang jadi ketagihan, balik lagi terus. Hasilnya, uang deras tapi dengan tumbal berkala. Rifki mengepal tangannya. Saya harus hentikan semua ini. Pak Karto tersenyum. Kamu bisa, kalau kamu kuat. Tapi mulai malam ini, kamu akan mengalami cobaan terberat. Karena setelah mengalahkan Gino, nama dan auramu sudah tercium oleh mereka. Rifki terdiam. Ia melihat ke langit malam. Awan mulai menutup rembulan. Angin bertiup pelan, tapi dingin hingga menusuk tulang. Pak Karto menambahkan, malam ini, kamu akan diuji. Dan jika kamu gagal, tubuhmu akan dicari oleh makhluk yang mengincar jantungmu untuk dijadikan pengganti tumbal yang hilang. Rifki menatap Pak Karto. Kalau begitu, saya akan siap. Malam itu, suasana di rumah joglo tua milik Pak Karto terasa berbeda. Langit yang biasanya cerah di atas tanah pertanian Ngawi kini mendung pekat, angin menderu pelan, membawa aroma daun kering dan tanah basah yang tak lazim. Di dalam rumah, Rifki duduk bersila bersama Pak Karto di tengah ruangan beralas tikar pandan. Di hadapan mereka, dupa harum menyala, dan kitab-kitab doa tua terbuka. Kamu harus menguatkan batinmu, Ki, ujar Pak Karto dengan suara pelan. Mereka akan datang bukan dalam bentuk wujud biasa, tapi lewat mimpi, lewat arwah dari tumbal yang gagal, dan jika kau goyah, mereka akan masuk ke dalam jiwamu. Rifki mengangguk.
Saya siap. Kalau kau bisa bertahan malam ini, kau akan mendapat petunjuk untuk menghancurkan jaringan pusat pesugihan ayam goreng Manggala. Tapi kalau tidak rohmu bisa hilang, meski jasadmu masih duduk di sini. Rifki menutup mata, menarik napas dalam, dan mulai membaca wirid yang diajarkan Kiai Mursid. Satu persatu, ayat demi ayat mengalir dari mulutnya. Hatinya mulai tenang, tubuhnya terasa ringan. Tapi dari luar, suara aneh mulai terdengar. Krek, krek. Seperti cakar menggores papan kayu. Pak Karto menutup kitabnya. Ia berdiri dan menatap jendela. Sudah datang. Tiba-tiba, lampu minyak padam sendiri. Seketika itu juga, ruangan dipenuhi suara rintihan lirih, seperti tangisan anak kecil dari kejauhan. Lalu berubah menjadi lolongan panjang. Rifki membuka mata, dan saat itu pula ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Sosok tinggi kurus, dengan mata berlubang dan wajah berwarna kelabu. Itu bukan makhluk biasa. Pak Karto langsung membentak lantang. Pergi. Ini bukan wilayahmu. Makhluk itu tidak menggubris. Sebaliknya, ia perlahan berjalan mendekati Rifki, lalu mengangkat tangan. Kau telah merusak perjanjian. Kau tumbal yang seharusnya dikorbankan dan malam ini, aku datang untuk mengambil jiwamu. Rifki menutup mata dan merapal wirid lagi. Tapi kali ini, makhluk itu tidak terbakar, seperti malam di rumah makan. Bahkan, tubuhnya justru mengeluarkan api hitam kecil. Pak Karto segera meraih kendi kecil dari belakang altar, lalu melempar air doa ke arah makhluk itu. Seraak! Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya berasap, tapi tidak lenyap. Ia hanya mundur, lalu menghilang di balik bayangan. Rifki tercekat. Yai, kenapa doa saya tidak mempan? Pak Karto menjawab cepat. Karena itu bukan jin biasa. Itu adalah arwah perantara, roh tumbal yang gagal dibebaskan. Kau harus masuk ke dunianya dan menebus mereka satu persatu. Masuk ke dunia gaib? Pak Karto mengangguk. Lewat mimpi. Tapi mimpi ini bukan tidur. Ini adalah perjalanan ruh. Jika kau mati di sana, tubuhmu akan kaku dan membusuk di sini. Tanpa ragu, Rifki menyanggupi. Apa yang harus saya lakukan? Pak Karto memberinya segelas air putih yang telah dicampur bacaan khusus. Minum ini, dan tidurlah. Tapi sebelum tidur, pegang erat-erat benang merah ini. Ini adalah pengikat jiwamu agar bisa kembali. Rifki berbaring di atas tikar, meminum air tersebut. Perlahan, pandangannya mengabur, dan tubuhnya mulai terasa ringan seperti melayang. Di dunia mimpi. Rifki membuka mata, dan mendapati dirinya berdiri di tengah padang ilalang hitam. Langit di atasnya berwarna merah darah, dan udara terasa berat, seolah ia bernapas dalam kabut. Di sekelilingnya, puluhan sosok manusia berdiri tanpa suara. Semua berpakaian pelayan restoran, wajah mereka kosong, matanya bolong, dan darah mengalir dari telinga. Apa ini? Rifki bergumam. Salah satu dari mereka maju. Seorang pemuda kurus, tubuhnya hangus di bagian dada. Aku Dimas, dulu aku seperti kamu. Kerja di cabang Jakarta. Aku dikorbankan saat ulang tahun rumah makan. Tapi arwahku terjebak, karena ritualnya gagal. Rifki menatapnya. Apa yang bisa aku lakukan? Bebaskan kami. Putuskan ikatan pesugihan. Hancurkan batu induk yang menjadi sumber semua perjanjian. Batu itu disimpan di cabang pusat, di Gunung Pegat, tempat Pak Gino pertama kali berikrar. Rifki menyerap informasi itu dengan cepat. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, tanah di bawahnya bergetar. Langit merah semakin gelap,
dan sosok besar muncul dari kabut. Dewi Ayu Jagat, makhluk bertubuh wanita, berambut api, dengan mulut selebar pundak dan tangan seperti sayap ayam raksasa. Berani kau masuk ke wilayahku, anak manusia? Rifki segera mengangkat kedua tangannya, membentuk simbol perlindungan, tapi makhluk itu mengerang dan langsung menyerang. Braak! Ia terpental. Tubuhnya berguling di padang ilalang. Darah keluar dari hidung. Tapi ia bangkit lagi. Dalam detik itu, ia memejamkan mata dan mengingat mantra pengunci ajian lawas dari Kiai Mursid. Ya Kahar. Ya Ajabar. Hancurkan ikatan batil atas nama Asma MU. Seketika, tubuh Rifki menyala dengan cahaya putih, dan padang hitam mulai hancur. Dewi Ayu Jagat menjerit keras dan mundur, lalu menghilang bersama langit merah yang pecah berkeping-keping. Semua arwah di sekitar Rifki mulai memudar, satu persatu tersenyum. Kau sudah membuka jalan, kata Dimas sebelum menghilang. Hancurkan batu itu dan kami akan bebas. Kembali ke dunia nyata. Rifki terbangun dengan napas tersengal. Pak Karto langsung menyodorkan air. Bagaimana? Tanya Pak Karto. Rifki menatapnya dengan mata basah. Saya tahu pusatnya. Batu induk di Gunung Pegat. Di sanalah semuanya bermula. Pak Karto mengangguk. Kalau begitu, bersiaplah. Kita akan naik ke sana. Tapi ingat, itu tempat yang tak tersentuh manusia biasa selama puluhan tahun. Pagi hari di kaki Gunung Pegat, kabut masih tebal. Tak banyak orang tahu bahwa gunung itu dulunya dianggap keramat. Beberapa warga menyebutnya Gunung Putus karena jalurnya sering tertutup secara gaib. Bahkan pendaki lokal jarang berani ke puncaknya, karena banyak yang percaya di sana ada kerajaan jin hitam tempat orang pesugihan melakukan perjanjian. Pak Karto menuntun Rifki melalui jalur setapak yang sepi. Mereka hanya membawa sedikit bekal dan benda-benda perlindungan, seperti air doa, rajah kain, dan tongkat kayu cendana. Di atas sana, ada sebuah gua batu yang dulu jadi tempat pertapaan para pesugih pertama. Di sanalah batu induk disimpan, kata Pak Karto dengan suara rendah. Dan di sana pula, perjanjian darah disegel. Rifki mengangguk. Saya sudah siap. Ini bukan hanya soal saya. Ini tentang ratusan jiwa yang terikat termasuk para korban yang tak bersalah. Langkah demi langkah mereka menapaki jalur curam. Kabut seperti bergerak sendiri, seolah mengikuti arah mereka. Hawa dingin perlahan berubah menjadi panas menyengat, seperti ada api yang membakar di bawah tanah. Di puncak Gunung Pegat. Saat mereka tiba di mulut gua, aroma anyir darah langsung menyambut. Dinding batu di sekitarnya penuh ukiran makhluk aneh, setengah manusia, setengah ayam, dengan sayap hitam yang merentang ke atas. Di dalam gua, terdengar suara detak seperti jantung raksasa yang berdetak lambat. DUG. 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 Rifki masuk lebih dulu, tangannya menggenggam tongkat cendana. Di ujung gua, sebuah batu hitam besar berbentuk telur ayam berdiri di atas altar batu, dikelilingi lilin merah yang menyala meski tanpa angin. Batu induk, bisik Pak Karto. Rifki mendekat. Tapi saat ia mengangkat tongkat untuk menghancurkannya, suara berat menggema dari seluruh gua. Beraninya kau mengusik pusaka leluhur para penguasa dunia. Dari balik kegelapan, muncul sosok Dewi Ayu Jagat, kali ini dalam bentuk sempurna, tinggi menjulang, kulitnya bersisik, matanya merah membara. Di belakangnya, puluhan roh penjaga, tumbal-tumbal yang belum bebas, berkeliaran seperti hantu haus darah. Rifki berdiri tegap. Aku datang bukan untuk mengusik. Aku datang untuk mengakhiri kutukan ini. Makhluk itu tertawa, dan suara tawanya membuat batu-batu gua bergetar. Sejak zaman kerajaan,
darah manusia adalah perjanjian yang dijaga. Dan kau, anak ingusan dari pesantren, berani menantangnya? Rifki menutup mata, mulai merapal wirid pamungkas yang diajarkan Kiai Mursyid, Ajian Manzilul Kahar, mantra tinggi pemutus ikatan sihir darah. Cahaya dari tongkatnya mulai menyala. Tapi makhluk itu tak tinggal diam. Ia melayang cepat, menubruk Rifki dengan tangan menyambar. 2 ar. Tubuh Rifki terpental, menghantam dinding gua. Darah mengalir dari keningnya. Tapi ia tidak menyerah. Dengan napas tersisa, ia berdiri kembali, lalu mengangkat tongkat dan menancapkannya ke tanah. Demi asma MU ya Kahar ya Jabar, hancurkan ikatan ini. Bismillahi tawakkaltu, alallah. Braak. Tongkat menghantam tanah. Gua bergetar keras. Batu induk mulai retak. Dewi Ayu Jagat menjerit panjang. Tubuhnya terbakar api putih. Roh-roh penjaga menghilang satu persatu seperti abu tertiup angin. Pak Karto ikut merapal ayat perlindungan. Kedua tangannya mengangkat kendi berisi air doa, lalu melemparkannya ke batu induk. Ceraak! Batu induk meledak, menghamburkan serpihan hitam dan darah kental. Jeritan Dewi Ayu menggema, lalu senyap. Setelah batu hancur, gua mulai runtuh. Pak Karto menarik Rifki keluar tepat waktu. Di luar, langit yang tadinya kelam berubah terang. Angin bertiup lembut, dan hawa panas menghilang. Rifki terduduk di rerumputan, tubuhnya gemetar. Sudah selesai? Tanyanya lirih. Pak Karto menepuk pundaknya. Sudah. Tapi bukan berarti kejahatan akan berhenti. Yang kamu hancurkan adalah pusat perjanjian, bukan keserakahan manusia. Rifki mengangguk. Ia tahu. Masih banyak godaan dunia yang bisa menjerumuskan orang-orang seperti Pak Gino. Tapi kini, jalur pesugihan ayam goreng berdarah itu telah ditutup. Rumah makan yang dulu didirikan dengan darah tumbal akan kehilangan magisnya. Epilog. Beberapa bulan kemudian, jaringan rumah makan ayam goreng Manggala tutup satu persatu. Beberapa pemiliknya mengalami kebangkrutan mendadak. Ada pula yang ditemukan meninggal tanpa sebab medis. Media sempat ramai membahas kutukan ayam goreng, tapi semua berlalu sebagai isu mistis biasa. Rifki kembali ke pesantren. Tubuhnya mungkin masih muda, tapi jiwanya telah ditempa oleh perang spiritual yang berat. Kiai Mursyid menyambutnya dengan senyum damai. Kau telah menunaikan tugas yang bahkan orang dewasa pun akan gemetar menghadapinya. Rifki hanya menunduk, lalu mencium tangan sang guru. Maaf saya pulang dalam keadaan berdarah dan terluka, Yai. Kiai Mursyid menatap mata muridnya dalam-dalam. Kau tidak pulang terluka, nak. Kau pulang dengan jiwa yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tamat.